Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kali ini adalah pertemuan terakhir untuk kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karya Al-Habib Ahmad Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala yang sudah wafat pada tahun 1145 Hijriyah. Dan kitab ini dibagi 3 bagian. Yang pertama seputar akidah, yang kedua seputar fikih atau syariah, yang ketiga seputar tasawuf atau akhlak. Nah, pada bagian akhlak beliau membahas amal-amal ketaatan dan amal-amal kemaksiatan. Karena inti dari akhlak adalah at-tahliyatu wa at-takhliyatu. At-tahliyah artinya menghias, yaitu menghias diri kita dengan kebaikan-kebaikan atau ketaatan-ketaatan kepada Allah. Adapun at-takhliyah pakai kha ini adalah mengosongkan, yaitu mengosongkan diri kita dari keburukan-keburukan atau kemaksiatan-kemaksiatan. Inilah intinya tasawuf, yaitu at-tahliyah wa at-takhliyah. Nah, kita sudah sampai pada bagian terakhir, yaitu mengosongkan diri dari maksiat-maksiat badan. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala ma'asil badani, maksiat-maksiat badan. Wal ma'siyatu bikullil badan, adapun maksiat dengan seluruh anggota tubuh kita, dengan seluruh badan kita. Contohnya adalah kal uquqi lil walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, durhaka kepada orang tua ini bukan dosa kecil, tetapi dosa besar. Karena perintah untuk berbuat baik kepada orang tua ini disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan larangan melakukan syirik, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu pada surat Al-Isra ayat 23. Dan telah menetapkan pemeliharamu bahwasanya janganlah sembah kecuali kepada Allah. Ini berarti larangan syirik. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Berarti larangan dari durhaka kepada kedua orang tua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, definisi durhaka kepada orang tua apa? Definisinya adalah kebalikan dari wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada orang tua. Berarti definisi durhaka adalah tidak berbuat baik kepada orang tua atau berbuat jelek kepada orang tua. Kepada orang tua tidak taat, itu berarti durhaka. Kepada orang tua menyakiti, ini berarti durhaka. Kepada orang tua meremehkan, itu durhaka. Maka semua bentuk keburukan kepada orang tua disebut sebagai uquq atau durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia. Sebagaimana hadis yang sering saya sampaikan, tapi disampaikan lagi supaya hafal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, babani muajjalani, ada 2 pintu yang disegerakan oleh Allah
uqubatuhuma fid dunya, siksaannya di dunia. Yang pertama adalah al-baghyu, zalim. Yang kedua adalah al-uququ, durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Karena itu berhati-hatilah dari durhaka kepada orang tua, nanti akan dikas hukumannya oleh Allah di dunia. Minimal kita lakukan kepada orang tua kita setiap hari mendoakan untuk mereka. Kita ucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal kita lakukan setiap hari, sehingga kalau kita ada keburukan sedikit-sedikit kepada orang tua, itu bisa mengimbangi atau menghapuskan keburukan-keburukan kita tersebut. Kemudian wal firari minaz zahfi, dan lari dari perang. Wa huwa minal kabair, itu termasuk dosa besar. Jadi kalau sudah berhadapan-hadapan dengan musuh, nggak boleh lari. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya di dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Lalu beliau sebutkan syirik, sihir, membunuh, riba, makan harta anak yatim. Kemudian wattawalli yaumaz zahfi, lari pada hari perang. Lalu menuduh wanita mukminah yang baik berzina. Ini hadis muttafaqun alaih. Maka hukum asal lari dari perang tidak boleh. Apakah ada pengecualian? Ada. Pengecualiannya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Pada surah Al-Anfal ayat 16. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru, kalau kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, zahfan, pada saat perang, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan lari dari mereka ke belakang. Wa may yuwallihim yawma idzin duburah, barang siapa yang lari dari mereka pada hari itu ke belakang, maka diancam oleh Allah, faqad ba'a bi ghadabin, mendapat murka Allah. Wa ma'wahu jahannam, tempat tinggalnya neraka jahannam. Nah, ini diancam jahannam berarti dosa besar. Tapi ada pengecualiannya. Yang pertama, illa mutaharrifan liqitalin. Ada 2 pengecualian. Pengecualian pertama adalah kecuali kalau ada orang yang melakukan satu taktik peperangan. Jadi mundurnya bukan mundur lari, bukan mundur karena ketakutan, tapi buat taktik. Pura-pura mundur, maka mereka musuh pada maju terus, ternyata kita mundur untuk membuat taktik. Begitu mereka maju, kita serang mendadak, misalnya begitu. Au mutahayyizan ila fi'ah, atau larinya karena bergabung kepada kelompok yang lain. Jadi misalnya kita mengalami kekalahan, maka kalau dilanjutkan pasti akan habis ini pasukan kecil ini. Maka pasukan kecil ini akhirnya lari ke belakang. Tapi larinya untuk gabung ke pasukan yang besar. Karena biasanya pasukan perang kan gitu. Ada pasukan besarnya, ada pasukan kecilnya dikirim ke sana kemari. Nah, kalau untuk bergabung nggak apa-apa. Ini 2 pengecualian. 1 untuk taktik perang, yang kedua untuk gabung dengan kelompok yang lain supaya dapat kekuatan baru. Nggak apa-apa. Kemudian wa ghairi ma dzukira mithlu qati'atir rahim. Contoh yang lain adalah memutus kerabat. Ini juga termasuk dosa besar. Kenapa? Karena diancam oleh Nabi tidak masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga qati'un, orang yang memutus. Maksudnya memutus hubungan dengan kerabat. Kepada non kerabat saja hukumnya haram, apalagi kepada kerabat lebih haram lagi. Putus hubungan sama muslim haram. Namanya menjuta, haram.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim, ayyah jura akhah, untuk menghijrai, menjuta saudaranya, fauqa thalathin, di atas 3 hari. Tidak halal berarti apa? Haram. Nah, kalau kepada sesama muslim saja haram, padahal tidak ada hubungan kerabat, bagaimana lagi dengan muslim yang kerabat? Pasti hukumnya lebih dahsyat. Maka tadi diancam oleh Nabi tidak masuk surga, berarti dosa besar. Karena itu, kalau ada kerabat kita yang memutus hubungan dengan kita, jangan dibalas dengan memutus. Hendaklah kejelekan itu hanya dari pihak dia, tidak dari pihak kita. Sama dengan muslim bertengkar. Janganlah pertengkaran itu dari pihak dia dan dari pihak kita, tapi hendaklah dari pihak dia saja. Kita nggak usah meladeni. Kemudian contoh yang keempat adalah zulmin nas, zalim kepada para manusia. Ini sudah disebutkan juga tadi, bahwa zalim itu siksaannya disegerakan oleh Allah di dunia, sama dengan durhaka. Nah, zalim kepada manusia itu ada macam-macam. Zalim kepada badannya, misalnya memukul. Zalim kepada hartanya, misalnya pinjam uang tidak dikembalikan. Zalim kepada kehormatannya, misalnya menuduh. Ini semuanya masuk dalam zulmin nas. Semuanya adalah maksiat yang tidak sepele di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahunya dari mana? Dari hadis tentang muflis. Pernah mendengar semuanya panjenengan? Nah, kita ulangi lagi hadisnya. Innal muflis, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala salat, puasa, zakat, tetapi dia mencela orang, menuduh orang, memakan harta orang, membunuh orang, memukul orang. Ini semuanya bentuk-bentuk kezaliman. Kalau kita lihat kezalimannya berarti ada 3 macam. Syatama, mencela, qadhafa, menuduh. Ini zalim terhadap kehormatan. Memakan harta, ini zalim terhadap harta. Membunuh, memukul, ini zalim terhadap jiwa atau nyawa. Maka akhirnya orang itu disuruh memberikan pahala-pahala kebaikannya kepada orang-orang yang dizalimi. Kalau pahalanya sudah habis, padahal tanggungannya masih ada, maka diambilkan dosa-dosa orang yang terzalimi, lalu ditimpukkan kepada si zalim tadi, thumma turiha finnar, lalu dia pun dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka zalim ini bisa menghancurkan seseorang di akhirat. Pahala banyak, tapi nggak masuk surga. Kenapa? Habis untuk melunasi kezaliman. Akhirnya masuk neraka. Meskipun karena muslim nanti tetap akan masuk surga, tapi nanti lama, nggak ngerti berapa lama. Nah, sampai di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah selesailah pembahasan beliau tentang maksiat-maksiat. Intinya ringkasnya adalah mari kita mentahliyah, menghiasi diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan mari kita mentakhliyah, mengkosongkan diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan. Semakin sedikit maksiat yang ada pada kita dan semakin banyak kebaikan yang ada pada kita, semakin kita akhlaknya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti akhlak, yaitu tasfiyah, tahliyah dan takhliyah. Satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup untuk pembahasan maksiat ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza akhta'a khati'ah, kalau melakukan satu maksiat, nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, maka dititik pada hatinya titik hitam. Kalau dia mencabut dari maksiat tadi, istighfar, tobat, maka hatinya akan putih lagi, jernih lagi. Tapi kalau dia mengulang lagi, maka ditambah lagi titiknya, sampai akhirnya tertutupi total hatinya dengan titik tadi. Itulah yang disebut sebagai ar-ran, kalla bal rana.
Rana itu meliputi, menutupi semua hatinya. Gara-gara maksiat terus-menerus tidak berhenti. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka kalau kita melakukan maksiat, ingat-ingat hadis ini. Ini saya lagi ngotori hati saya nih. Kalau nggak segera berhenti, semakin kotor. Tapi kalau pengen bersih, segera berhenti, diganti dengan kebaikan, maka kotornya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya orang berbuat maksiat itu mengotori diri sendiri. Panjenengan bayangkan orang ngambil teletong sapi, kemudian ditempelkan di kepalanya, tempelkan di wajahnya, tempelkan di badannya. Nah, maksiat kayak begitu, seperti mengotori diri sendiri. Sementara melakukan ketaatan-ketaatan itu seperti ibaratnya seperti orang mandi. Ini. Dia membasuh wajahnya maka jadi bersih, membasuh tangannya jadi bersih, badannya jadi bersih, kakinya jadi bersih. Jadi maksiat itu seperti kotoran, sementara ketaatan, kebaikan itu seperti pembersih atau sabun. Ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Qad khaba man dassaha." Qad khaba, telah rugi, ya. Qad aflaha, telah beruntung, man zakkaha, orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba, dan telah rugi, man dassaha, orang yang mengotori atau merendahkan dirinya. Nah, mensucikan diri maksudnya apa? Melakukan kebaikan-kebaikan. Mengotori atau merendahkan diri maksudnya apa? Melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, inilah inti dari pembahasan beliau Syekh Ahmad Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau menutup kitabnya ini dengan doa, wallahu, dan Allah itu al-muwaffiq, yang memberikan taufik, wal mu'in, dan memberikan pertolongan, lima yuhibbu, terhadap apa yang Allah sukai, wa yarda, dan Allah ridhai. Artinya semoga kita semua yang sudah mempelajari kitab ini dikasih oleh Allah taufik untuk melakukan apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita meninggalkan yang sebaliknya. Wa sallallahu, dan semoga Allah berikan selawat ala sayyidina Muhammadin, kepada panutan kita Nabi Muhammad, wa alihi, dan pengikut-pengikut beliau, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat beliau, wa sallam, dan Allah memberikan salam kepada atau selamat kepada mereka. Kenapa pengajian ditutup dengan selawat? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma jalasa qaumun majlisan, tidaklah suatu kaum itu duduk pada satu majlis, lam yadhkurullaha ta'ala fihi, yang mereka tidak zikir kepada Allah dalam majlis tadi, wa lam yusallu ala nabiyyihim, dan tidak selawat kepada nabi mereka, illa kana alaihim tirah, kecuali menjadi kerugian. Fa in syaa 'adzabahum, tirah bukan kerugian ya, penyesalan. Fa in syaa 'adzabahum, kalau Allah mau Allah akan siksa mereka, wa in syaa ghafara lahum, kalau Allah mau Allah akan ampuni mereka. Hadis Tirmidzi sahih. Nah, inilah rahasianya kenapa guru-guru kami dari Saudi itu rata-rata kalau menyelesaikan pengajian ditutup dengan selawat. Para masyayikh dari Saudi, kalau antum pernah mengikuti pengajian, nanti dititani aja, okay? Selesai kajian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, titik. Kalau guru saya dari Bogor, Syekh Nuruddin Banjar, beliau kalau pengajian selesai, itu nyanyi selawatan sama murid-muridnya, bareng-bareng. Ya, jadi ada yang menutup selawat sendiri, ada yang memimpin selawat bersama-sama. Saya lebih suka sendiri-sendiri aja, ya. Karena kalau bersama-sama nanti dikhawatirkan disalahpahami bahwa dianggap sebagai sunnah Nabi salawat bersama-sama sebagai penutup majlis. Nah, maka sendiri-sendiri saja. Demikian juga doa kafaratul majlis dibaca sendiri-sendiri saja. Kemudian sallallahu, mudah-mudahan Allah memberikan selawat. Apa makna selawat dari Allah? Sudah pernah dijelaskan dulu, ada 3 tafsiran para ulama. Ada yang mengatakan selawat dari Allah adalah pujian dari Allah, dan ini tafsiran dipilih oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ada yang mengatakan selawat dari Allah adalah rahmat dari Allah. Ini tafsiran yang dipilih oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Ada yang mengatakan selawat dari Allah adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka saya katakan
Mudah-mudahan semua itu diberikan oleh Allah kepada kita. Kita dipuji oleh Allah di hadapan malaikatnya, dan kita dirahmati oleh Allah, dan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga alihi. Ini juga ada 3 tafsiran. Apa makna alihi? Ada yang mengatakan pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjemah yang saya pilih, dan ini terjemah yang dipilih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kenapa? Karena kalau kita artikan pengikut Nabi, maka ini maknanya lebih luas. Semua pengikut Nabi termasuk dalam doa ini, masuk dalam doa ini. Sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un, semua manusia sampai hari kiamat semuanya kena. Dan kita termasuk juga alihi, pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengartikan alihi keluarga Nabi, yaitu istri-istri Nabi dan anak-anak beliau, keturunan beliau, cucunya dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, ada yang mengartikan istri-istri Nabi dan anak-anak beliau, keluarga beliau, plus semua Bani Hashim dan semua Bani Muttalib. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Contohnya siapa Bani Muttalib? Imam Syafi'i. Nasabnya itu Al-Muttalibi, berarti dia Bani Muttalib. Nah, makna yang paling bagus adalah yang pertama tadi, yaitu karena lebih mencakup alihi, pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada dalilnya al diartikan pengikut? Ada. Dalilnya pada surah Ghafir ayat 46. Allah mengatakan wa yauma taqumus saah, dan besok pada hari kiamat, udkhulu, masuklah kalian, ala Fir'aun, wahai keluarga Fir'aun, asyaddal azab, pada siksa yang paling dahsyat. Nah, ala di sini maksudnya pengikut-pengikut Fir'aun. Udkhulu, masuklah kalian, maksudnya malaikat ngomong kepada pengikut Fir'aun, hai pengikut Fir'aun, semua kalian masuk kepada neraka. Boleh juga dibaca adkhilu, ada 2 qiraah. Masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun. Berarti Allah bilang kepada para malaikat, wahai para malaikat, ini keluarga Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, semua masukkan ke siksa neraka. Nah, maka al di sini bukan diartikan keluarga, tapi diartikan pengikut. Kenapa? Karena Fir'aun tidak punya anak. Fir'aun tidak punya anak, sehingga dia nggak punya keluarga. Istri ada, tapi nggak punya anak. Okay? Nah, maka ala adalah pengikut-pengikut Fir'aun. Kemudian beliau menutup dengan kunut Syafi'iyah. Kunutus Syafi'iyah. Kunutnya orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Allahumma ya Allah, ihdina, tunjukilah kami, fi man hadait, pada orang-orang yang engkau berikan petunjuk. Wa afina, dan sejahterakanlah kami, fi man afait, pada orang-orang yang engkau berikan sejahtera. Wa tawallana, dan urusilah kami, fi man tawallait, pada orang-orang yang engkau urusi. Wa barik lana, dan berkahilah untuk kami, fi ma a'tait, pada apa-apa yang engkau beri. Wa qina, dan jagalah kami, syarra ma qadait, dari keburukan apa yang engkau tetapkan. Sampai di sini, ini adalah doa yang hendaklah diaminkan oleh para jamaah. Setelahnya, ini hanya pujian, maka tidak perlu diaminkan. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau taqdi, memutuskan, wala yuqda alaik, dan tidaklah diputuskan terhadap engkau. Wa innahu, dan sesungguhnya la yadhillu, tidak akan hina, man walait, orang yang engkau cintai. Wala itu cinta. Wala ya'izu, dan tidak akan mulia, man adait, orang yang engkau musuhi. Tabarakta, maha berkah engkau, Rabbana, wahai Rabb kami, wa ta'alait, dan maha tinggi. Sampai di sini, ini ma'thur, ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelahnya ini bukan dari Nabi, tapi ini dari tambahan para ulama. Falaka, maka hanya bagimu, alhamdu, segala puji, ala ma qadait, atas apa yang engkau tetapkan.
walaka dan hanya bagimu asyukru syukur ala ma an'amta atas apa yang engkau berikan nikmat bihi dengannya wa aulait dan engkau berikan kedekatan dari kata-kata wala. Nastaghfiruka kami minta ampun kepada engkau wa natubu ilaik dan kami tobat itu kembali kepada engkau. Wa sallallahu dan mudah-mudahan Allah berikan salawat ala khairi khalqih kepada paling bagusnya makhluknya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi dan semua pengikutnya wa ashabihi dan semua sahabat beliau wa sallama dan memberikan selamat. Tambahan selawat di dalam kunut witir, di dalam kunut itu hadisnya diriwayatkan oleh Nasa'i tetapi dhaif. Jadi kalau saya rinci, saya ulangi dari awal, Allahumma hdina, ini doa sampai wa qina syarra ma qadait, sehingga ketika imam membaca makmum mengaminkan. Kemudian fa innaka taqdi, ini hanya pujian, sampai wa ta'alait, ini tidak diaminkan oleh para jamaah. Dan ini pujian sumbernya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih. Kemudian falakal hamdu dan seterusnya, ini juga pujian sehingga tidak perlu diaminkan, dan ini sumbernya bukan dari Nabi tapi ini tambahan dari para ulama. Kemudian ditutup dengan salawat, ini juga ada hadisnya, berarti dilakukan oleh Nabi tetapi hadisnya apa? Dhaif. Tapi boleh enggak dibaca semua ini? Boleh. Karena doa kunut itu tidak harus doanya sesuai sabda Nabi persis plek, enggak. Buktinya apa? Buktinya Sayyidina Umar membuat doa kunut yang berbeda. Buktinya Abdullah bin Mas'ud membuat doa kunut yang berbeda. Kalau para sahabat memahami bahwa doa kunut harus plek dengan Nabi, tidak mungkin mereka buat berbeda-beda. Tapi karena mereka memahami bahwa doa kunut ini tidak tertentu lafalnya, akhirnya mereka buat bermacam-macam. Nah, sehingga para ulama pun menambah-nambah gini, nggak ada masalah. Maka ini kunutnya tidak disebut sebagai kunut Nabi, tapi kunut Syafi'iyah. Kunutnya ulama madhab Syafi'i. Campuran antara kunut yang sumbernya dari Nabi dan kunut yang ditambahkan oleh para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kunut Syafi'iyah di sini maksudnya adalah kunut yang dibaca pada salat subuh. Apa dalilnya mazhab Syafi'i membaca kunut pada salat subuh? Nah, mari kita buka kitab Bulughul Maram. Di situ kita temukan dalil kunut salat subuh. Wali Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Daraqutni dan juga Imam Daraqutni dalam sunannya. Nahwuhu min wajhin akhar wa zada fa amma fi subh. Adapun dalam salat subuh, falam yazal yaqnutu, maka beliau terus-menerus melakukan kunut pada salat subuh hatta faraqad dunya, sampai memisai dunia alias sampai wafat. Ini dalilnya madhab Syafi'i. Hadis ini derajatnya apa? Kata Syekh Zuhairi, hadisnya mungkar. Mungkar termasuk hadis yang dhaif. Diriwayatkan oleh Ahmad Daraqutni. Lah terus kalau hadisnya mungkar, kenapa dilakukan oleh mazhab Syafi'i? Hadis tentang kunut subuh ini termasuk hadis-hadis yang diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Sebagian ulama mensahihkan, sebagian ulama mendhaifkan. 4 mazhab yang melakukan kunut subuh ada 2. Mazhab Syafi'i sama mazhab Maliki. Yang tidak melakukan kunut subuh ada 2. Mazhab Hambali sama mazhab Hanafi. Maka kalau panjenengan di Indonesia melihat orang-orang kunut subuh, wajar mazhabnya Syafi'i rata-rata. Demikian juga di Mesir, mazhabnya Syafi'i. Panjenengan ke Maroko rata-rata masjid-masjid kunut subuh, jangan heran. Kenapa? Maroko rata-rata mazhabnya Maliki. Tapi di Saudi panjenengan tidak temukan kunut subuh, nggak usah heran karena mazhabnya Hambali. Di Pakistan rata-rata tidak kunut subuh, nggak usah heran karena mazhabnya
Hanafi. Jadi saya ulang lagi, Hanafi, Hambali. Tidak kunut subuh. Gampang tak ya? Ha, sama-sama ha. Hanafi, Hambali. Yang kunut subuh berarti dua. Syafi'i, Maliki. Syama. Syafi'i, Maliki. Syama kunut subuh. Nah, sehingga madhab Syafi'i ketika kunut subuh jangan disalahkan. Kenapa tidak boleh disalahkan? Karena mereka meyakini hadisnya sahih. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu hadisnya sahih, rawinya thiqah. Imam Ahmad mengatakan kunut subuh itu hadisnya dhaif. Ada rawi bernama Abu Ja'far. Itu penyebab kedhaifan hadis tadi. Nah, jadi ringkasnya Abu Ja'far ini, apakah dia seorang perawi yang dhaif atau perawi yang thiqah, diperselisihkan oleh para ulama. Nah, maka dalam hal-hal seperti ini berlaku kaidah la inkara fi masailil khilaf. Tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah khilafiyah. Maksudnya masalah khilafiyah yang masing-masing punya dalil yang kuat. Madhab Syafi'i punya dalil kuat. Kenapa? Menganggap hadisnya sahih. Madhab Hambali membid'ahkan, punya dalil yang kuat. Kenapa? Menganggap hadisnya dhaif. Sehingga orang yang mengimami dengan kunut subuh nggak boleh ditarik tangannya, diingkari. Orang yang tidak kunut subuh tidak boleh diusir dari masjid. Kamu nggak kunut subuh, nggak usah di masjid ini, nggak boleh. Ya, saling menghargai. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Baik, sekarang kita cari dalilnya. Allahumma hdina fi man hadait. Kita cari dalilnya yang sahih. Ternyata kita temukan dalil kunut ini yang sahih pada kitab Sunan Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada cucunya kalimatin, beberapa kalimat, aquluhunna, supaya cucunya tadi mengucapkan kalimat-kalimat itu fil witri, dalam witir. Dalam sebagian riwayat disebutkan fi qunutil witri, dalam kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Ini hadisnya derajatnya sahih. Nah, maka kita yang tidak bermadhab Syafi'i, silahkan lakukan kunut ini, tetapi bukan dalam salat subuh, tapi dalam salat apa? Witir. Nah, maka setiap malam kita bisa melakukan sunnah ini. Sehingga buku ini saya sarankan untuk antum lakukan setiap malam untuk halaman terakhirnya ini, kunutnya ini. Bagaimana caranya? Lakukan salat witir 3 rakaat. Pada rakaat yang ketiga, setelah Allahu Akbar ruku', sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian mengangkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Boleh juga sebelum ruku'. Jadi baca surat selesai, misalnya minal jinnati wan nas, kemudian sebelum ruku' angkat tangan. Allahumma hdina fi man hadait. Bebas ya, sebelum rukuk boleh, setelah rukuk juga boleh. Kalau sebelum rukuk itu mengikuti perbuatan Ibnu Mas'ud, kalau setelah rukuk itu mengikuti pendapat Ali bin Abi Thalib, semuanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah saya hidayah pada orang-orang yang Engkau beri hidayah. Ini menunjukkan pentingnya kita minta hidayah. Sebagaimana kata Allah dalam hadis qudsi, fastahduni ahdikum, semua kalian sesat kecuali saya kasih hidayah, maka mintalah hidayah. Nah, maka kita melakukan perintah dari Allah kalau kita melakukan kunut witir setiap malam, yaitu minta hidayah. Wa'afini fi man afait, minta sejahtera. Sejahtera ada 2 macam, sejahtera agama dan sejahtera dunia. Sejahtera definisinya adalah selamat dari keburukan-keburukan. Maka selamat kita dalam agama kita dari keburukan-keburukan itu namanya sejahtera agama. Selamat kita dari keburukan dalam hal dunia, misalnya dari sakit yang mematikan dan sebagainya, itu adalah sejahtera dunia. Wa tawallani fi man tawallait, urusilah saya pada orang-orang yang kau urusi. Orang kalau diurusi oleh Allah hidupnya nyaman. Kenapa? Diurusi oleh Allah. Nah, siapa yang diurusi oleh Allah? Siapa?
Allah jawab dalam Al-Quran, wa huwa yatawalla as-salihin. Dan surat Al-A'raf ayat 196. Dan Allah itu mengurusi orang-orang saleh. Maka doa ini, urusilah kami pada orang-orang yang engkau urusi, maksudnya urusilah kami bersama orang-orang saleh yang engkau urusi. Orang yang tidak saleh tidak diurusi oleh Allah, dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh diurusi oleh Allah. Bahkan orang saleh itu Allah tidak hanya mengurusi dia saja, tapi Allah mengurusi anaknya, keturunannya, cucunya sampai ke bawah. Dalilnya dalam surat Al-Kahfi yang panjenengan baca setiap hari Jumat. Allah mengatakan wa kana abuhuma salihah. Surat Al-Kahfi ayat 82. Adapun tembok yang rusak itu miliknya dua anak yatim di kota tersebut. Di bawahnya ada simpanan harta milik keduanya. Wa kana abuhuma salihah. Bapaknya dua orang yatim tadi orang yang saleh. Maka karena bapaknya saleh, Allah ingin supaya anaknya tadi balik kemudian bisa mendapatkan simpanan yang ada di rumah tadi. Jadi bapaknya saleh, anaknya dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yatim. Nah ini bapaknya ini bapak keberapa ini? Bapak langsung atau kakek atau siapa? Nah, mari kita lihat tafsiran para ulama. Kita lihat saja dalam tafsir Haumat, ya. Nggak ada. Tafsiran aja. Tafsir Mawardi. Tafsir Mawardi ini adalah andalan saya untuk mencari perkara-perkara yang pelik dalam tafsir Quran. Wa kana abuhuma salihah. Qila, dikatakan innahuma hufidha. Dua anak yatim tadi dijaga oleh Allah li salahi abihima as-sabi'. Gara-gara solehnya bapaknya yang ketujuh. Bapak yang ketujuh itu bapak, kakek, atasnya kakek sampai ketujuh. Dijaga sampai 7 turunan, Pak. Orang soleh dijaga oleh Allah sampai apa? 7 turunan. Ini dalilnya. Masya Allah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga orang-orang saleh dan kita minta supaya kita dijaga oleh Allah. Tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma atait. Berkahilah untuk kami pada apapun yang Engkau berikan. Jadi doa kunut subuh, doa kunut witir ini menurut saya isinya sangat dahsyat, sangat penting. Sehingga menurut saya rugi kalau kita tidak melakukan kunut witir. Setiap malam panjenengan sholat witir. Ada kesempatan untuk kunut witir tapi tidak melakukan, kan rugi ini. Kenapa? Waktunya doa mustajab dan isinya doa sangat indah. Maka kalau menurut saya kunut witir lakukan setiap malam. Tidak usah menunggu bulan Ramadan. Kenapa? Karena setiap malam kunut witir itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Dilakukan dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i memang hanya Ramadan, tapi mazhab Hanafi setiap malam. Dan isinya ini salah satunya, berkailah untuk kami pada semua yang Engkau berikan. Nah, maka semua yang diberikan oleh Allah akan diberkahi. Anda dikasih ilmu, ilmunya berkah. Dikasih harta, harta berkah. Dikasih keluarga, keluarga berkah. Enak no, badan. Pengen keluarga berkah, harta berkah, ilmu berkah, ini lakukan kunut witir. Wa qina syarra ma qadait. Jagalah kami dari keburukan apapun yang Engkau tetapkan. Corona masuk, apapun masuk, kena semua. Okay?
Nah, maka orang kunut witir ketika masa-masa corona aman-aman dan nyaman-nyaman saja. Kenapa? Dia yakin akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua keburukan. Kemudian saya ingin tampilkan dalil bahwa kunut witir ditutup dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya wa sallallahu ala Nabi Muhammad di dalam Sunan Nasa'i. Ya, kita buka riwayat Sunan Nasa'i. Nah, di sini diriwayatkan oleh Hasan bin Ali cucu Nabi, Nabi mengajarkan di dalam kunut witir, kemudian di akhirnya ada setelah tabarak rabbana wa ta'ala, kemudian wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad. Ini hadisnya kata Syekh-Albani derajatnya dhaif. Tapi kalau kita baca gimana? Boleh. Kok boleh? Satu, karena kunut witir memang bacaannya tidak harus plek apa yang diajarkan Nabi, boleh kita tambah-tambah. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, berarti hadisnya dianggap sahih oleh Imam Nasa'i. Karena Imam Nasa'i itu menulis kitab sunannya 2 kali. Kitab sunan yang tebal disebut Sunan Kubro, sunan tebal. Setelah selesai menulis kitab Sunan Kubro, ditanya oleh penguasa di masa itu, wahai Imam Nasa'i, ini kitab Anda tebal ini semuanya sahih tidak? Beliau mengatakan, enggak, ini campuran, ada yang sahih, ada yang dhaif. Maka penguasa itu mengatakan, tolong antum pilih yang sahih, yang dhaif dibuang. Akhirnya beliau nulis lagi kitab Sunan Nasa'i yang sughra, yang kecil, 4 jilid. Itulah yang disebut sebagai Sunan Nasa'i al-Mujtaba. Pilihan, mujtaba itu artinya apa? Pilihan, dipilih dari sunan yang sebelumnya. Kalau yang tipisnya saja 4 jilid, berarti yang tebalnya berapa itu? Ya, kira-kira 8 jilid, 2 kali lipatnya atau lebih. Nah, maka Sunan Nasa'i semua hadisnya sahih menurut Imam Nasa'i berdasarkan riwayat ini, kecuali yang dikomentari dhaif oleh Imam Nasa'i. Karena dalam Sunan Nasa'i seringkali beliau memberikan komentar, ini hadisnya salah, ini hadisnya waham. Misalnya pada hadis nomor 1505 pada Sunan Nasa'i, Imam Nasa'i mengatakan, qala Abu Abdurrahman, berkata Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman maksudnya saya, yaitu Imam Nasa'i. Hadza ghalatun min Ibnu Uyainah. Hadis ini salah. Salahnya sumbernya dari Ibnu Uyainah. Nah, kalau sudah dikatakan salah berarti apa? Hadisnya atau sanadnya dhaif menurut Imam Nasa'i. Demikian juga pada hadis 5677. Qala Abu Abdurrahman, berkata Abu Abdurrahman, maksudnya saya Imam Nasa'i. Wa hadza haditsun munkar. Ini hadisnya munkar. Ghalita fihi Abul Ahwas. Salah di dalam hadis ini Abul Ahwas perawi hadis. Nah, kalau disebutkan begini berarti dhaif sanadnya menurut beliau. Nah, kalau enggak disebutkan berarti apa? Sahih. Nah, sehingga boleh kita ucapkan wa sallallahu ala nabi Muhammad di akhir kunut witir. Boleh juga seperti mazhab Syafi'i tadi, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Inilah yang dapat kita bicarakan, benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan kita bersyukur kepada Allah sudah menyelesaikan pengkajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah dalam beberapa majelis. Saya nggak ngerti berapa bulan lamanya kita mempelajarinya. Nah, ini adalah satu kenikmatan dari Allah, kita bisa menyelesaikan pengkajian satu kitab, dan insya Allah kita akan kaji kitab yang lainnya lagi. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.